Aku selalu percaya bahwa cinta sejati tidak memandang rupa. Tapi lucunya, cinta pertamaku justru datang dari rupa itu sendiri. Revan. Aku bertemu dia di sebuah seminar kewirausahaan 2 tahun lalu. Di antara puluhan peserta, hanya dia yang langsung mencuri perhatianku. Tingginya semampai, kulitnya bersih, dagunya tegas, dan matanya, matanya. Tatapannya tajam tapi hangat, seolah bisa membaca isi hatiku hanya dalam sekali lirikan. Saat dia tersenyum, seluruh ruangan terasa lebih terang. Kami duduk bersebelahan saat sesi diskusi kelompok. Awalnya aku gugup, tapi Revan membuat segalanya mudah. Ia tidak hanya pintar, tapi juga punya selera humor yang menawan. Dalam waktu singkat, kami jadi dekat, terlalu dekat, dan aku jatuh cinta. Secepat itu, hubungan kami berkembang seperti mimpi indah. Revan tidak pernah pelit dalam memperlihatkan rasa sayang. Ia suka menyentuh rambutku pelan, menatapku seolah akulah satu-satunya wanita di dunia. Ia membuatku merasa berharga. Dan ketika ia melamarku setelah 6 bulan pacaran, aku tak berpikir 2 kali. Aku mengangguk sambil menangis bahagia. Pernikahan kami sederhana tapi penuh cinta. Keluargaku menyukainya, teman-temanku memujinya, bahkan ibuku yang biasanya susah percaya pada laki-laki pun berkata, "Jangan sampai dia lepas, Nak. Suamimu terlalu sempurna." Dan aku pun percaya, Revan memang sempurna. Setahun pertama pernikahan, kami adalah masa-masa paling indah dalam hidupku. Kami bekerja bersama membangun bisnis daring kecil-kecilan. Revan bertugas memasarkan, aku bagian produksi dan administrasi. Ia punya banyak ide, percaya diri, dan sangat teliti soal tampilan, visual baik tampilan toko maupun tampilan dirinya. Ya, disinilah segalanya mulai berubah. Awalnya, kupikir itu hanya kebiasaan normal. Revan mulai sering bercermin. Ia akan berdiri berjam-jam di depan cermin, memeriksa garis halus di bawah mata, sudut hidung, atau kontur rahangnya. Ia membeli serum-serum mahal, masker wajah, bahkan alat pijat kulit elektronik. Aku tertawa saat pertama kali melihatnya pakai masker lumpur sambil rebahan di sofa. "Sayang, kamu takut jadi tua, ya?" Godaku waktu itu. "Tua nggak masalah," katanya sambil tersenyum tipis. "Yang masalah itu kalau kelihatan tua sebelum waktunya." Aku menganggapnya bercanda. Tapi lama-lama aku mulai resah. Ia mulai menyebut-nyebut soal operasi kecil, filler, botox, bahkan implan dagu. Katanya semua itu investasi visual, karena bisnis online juga perlu wajah yang bisa dipercaya. Orang percaya pada yang menarik, katanya suatu malam. Wajah itu modal, nah. Aku mencoba menenangkannya, bilang bahwa ia sudah lebih dari cukup. Tapi Revan hanya mengangguk-angguk pelan, seolah hanya mendengar, tapi tidak betul-betul menyerap kata-kataku. Satu malam, aku bangun dan mendapati tempat tidur di sebelahku kosong. Aku menemukannya di ruang tamu, menatap layar laptop dengan intensitas yang aneh. Saat aku mendekat, ia buru-buru menutup tabnya. "Kamu belum tidur?" tanyaku. "Cuman cari referensi produk," jawabnya cepat. Tapi aku sempat melihat sekilas. Gambar wajah-wajah tampan dengan tulisan before after, disusul kata-kata seperti klinik eksklusif, tanpa jejak, dan hasil permanen. Aku menahan rasa tidak enak yang menjalar di dada. Revan tidak seperti ini sebelumnya. Ia lelaki yang percaya diri, bukan lelaki yang terobsesi menjadi versi orang lain. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah, dan aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Yang lebih aneh lagi, sejak malam itu Revan jadi lebih sering keluar sendiri. Katanya ada urusan bisnis, kerjasama, atau survei tempat. Tapi ia selalu pulang dengan wajah lelah, terkadang linglung, dan tidak bicara banyak. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah kami sendiri. Suatu pagi, saat aku sedang melipat cucian, Revan datang dan mencium keningku. "Aku pergi sebentar ya, mungkin agak lama." 3 hari, katanya sambil mengambil ransel. "Loh, 3 hari kemana?" "Ke Bandung. Ada vendor baru, produk packaging." Jawabannya cepat dan rapi.
seolah sudah disiapkan. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi tatapannya memintaku untuk tidak. Seperti biasa, aku menurut. Setelah ia pergi, hatiku terasa kosong, tapi juga gelisah. Dan entah kenapa, firasatku berkata, ini bukan sekadar urusan bisnis. Aku tidak tahu waktu itu bahwa kepergian Revan selama 3 hari akan menjadi awal dari petaka. Aku tidak tahu bahwa wajah yang sangat kucintai itu takkan pernah kembali dalam bentuk yang sama. Dan lebih dari itu, aku juga tidak tahu bahwa di balik wajah itu tersembunyi rahasia yang jauh lebih menakutkan dari sekadar luka. 3 hari, itu waktu yang ia janjikan. Tapi kenyataannya, Revan baru pulang pada hari ke-5. Aku nyaris menghubungi polisi. Ponselnya tidak aktif, pesan-pesanku hanya centang 1. Aku bertanya ke rekan bisnisnya, mereka bilang tidak tahu-menahu. Aku bahkan sempat berpikir, jangan-jangan dia kecelakaan, atau meninggalkanku. Namun semua ketakutanku berubah menjadi kebingungan begitu ia muncul di depan pintu rumah, mengenakan hoodie abu-abu dan masker kain tebal menutupi hampir seluruh wajahnya. Ia tampak lelah, bahkan agak limbung. Tapi matanya penuh rahasia. Aku masuk angin, katanya pelan, menunduk saat kutatap. Aku ingin marah. Aku ingin bertanya kenapa tidak mengabariku, kenapa menghilang begitu saja. Tapi saat itu, naluri pertamaku adalah meraih tangannya dan memeluknya. Ia gemetar. Maaf, katanya pelan sekali. Aku cuman butuh waktu sendiri. Tak kutanya lebih. Mungkin karena aku takut pada jawabannya. Hari-hari setelah kepulangan Revan jadi aneh. Ia lebih banyak diam. Tak lagi bercermin berlama-lama, tapi justru menjauhi cermin sama sekali. Bahkan, saat menyikat gigi pun ia menunduk, tak berani menatap bayangannya sendiri. Ia tetap memakai masker di dalam rumah, dengan alasan sedang flu berat dan khawatir menulariku. Revan, kenapa kamu jadi begini? Tanyaku suatu malam. Aku istrimu, setidaknya beri aku kepercayaan untuk tahu apa yang sedang kamu alami. Ia memejamkan mata. Napasnya berat. Aku cuman gak ingin kamu jijik. Jijik kenapa? Aku menggenggam tangannya yang dingin. Aku mencintaimu, Revan. Bukan karena wajahmu, tapi karena kamu. Ia membuka mata. Tatapannya berkaca-kaca, lalu mengalihkan pandangannya. Aku cuma butuh waktu. Nanti juga kamu akan tahu, jawabnya lirih. Aku mencoba bersabar. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Terlalu banyak yang tidak ia ceritakan. Dan semakin aku berusaha mendekat, semakin ia menjauh. Sampai suatu sore, aku mendengar suara muntah dari kamar mandi. Aku berlari ke dalam dan mendapati Revan terduduk di lantai. Tubuhnya lemas. Masker sudah terjatuh ke ubin yang basah. Dan disitulah aku melihatnya. Untuk pertama kalinya. Wajahnya bukan wajah Revan yang kukenal. Pipi kirinya bengkak dan memar, rahangnya tampak tidak simetris, dan kulitnya tampak seperti terbakar, kemerahan, dengan bekas sayatan kecil yang belum sepenuhnya sembuh. Bagian hidungnya sedikit miring. Aku tercekat, jantungku seperti berhenti berdetak. Revan, astagfirullah, apa yang terjadi sama kamu? Suaraku gemetar. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya dengan tangan. Aku cuma pengen jadi lebih baik. Tapi malah kayak gini. Suaranya pecah. Aku ke klinik di Bandung. Teman merekomendasikan. Katanya aman, profesional. Tapi tangisku pecah. Bukan karena jijik, bukan karena takut, tapi karena sedih. Karena rasa sakitnya menular ke dalam hatiku. Kamu kenapa nggak bilang? Kenapa nggak cerita dulu? Aku takut kamu nggak izinin. Dan aku pengen kamu bangga. Pengen kamu lihat aku sempurna. Aku cuma pengen jadi yang terbaik buat kamu, Nah. Aku memeluknya. Erat. Seerat yang bisa aku lakukan. Revan, kamu nggak perlu sempurna. Kamu cuma perlu jujur. Itu cukup bagiku. Beberapa hari kemudian, aku membantunya kontrol ke klinik. Tapi yang kami temukan bukan klinik yang menjanjikan perawatan lanjutan, melainkan ruko kosong dengan papan nama yang sudah dicopot. Klinik itu hilang,
Kabur Revan sempat mencoba menghubungi nomor-nomor kontak mereka, tapi semuanya sudah tidak aktif. Ia terpukul. Aku lebih dari itu, marah dan frustasi. Aku tahu ini malpraktik, tapi bagaimana membuktikannya kalau bukti-bukti sudah menguap? Sejak saat itu, Revan makin berubah. Ia menutup diri, tak mau keluar rumah. Setiap kali melihat cermin, ia merunduk. Ia berhenti bekerja, bahkan berhenti bicara, panjang. Suamiku yang dulu percaya diri, ceria, dan penuh ide, kini hanyalah bayangan dirinya sendiri. Dan aku mencoba tetap kuat, menjadi dinding tempat ia bersandar. Tapi dalam diam, aku juga menangis, setiap malam, karena aku kehilangan pria yang dulu bersinar begitu terang. Sampai pada satu malam, saat aku merapikan rak buku di ruang kerja Revan, aku menemukan sesuatu. Sebuah amplop coklat tersembunyi di laci paling bawah. Dan di dalamnya, ada sesuatu yang membuat napasku tercekat. Satu foto lama. Seorang pria dengan wajah yang sangat berbeda dari Revan yang kukenal. Lebih bulat, warna kulit lebih gelap, struktur wajah yang benar-benar berbeda. Hampir tak bisa dikenali. Di belakang foto itu tertulis, Rangga 2016. Rangga? Aku menggenggam foto itu erat. Dadaku bergetar. Siapa Rangga? Dan kenapa wajah itu terasa asing tapi anehnya juga familiar? Dan pertanyaan terbesar mulai tumbuh di kepalaku. Siapa sebenarnya pria yang tidur di sebelahku setiap malam ini? Aku memandangi foto itu berulang kali sepanjang malam, duduk di lantai ruang kerja Revan yang gelap dan sepi. Pria dalam gambar itu benar-benar berbeda. Bukan Revan, tapi ada sesuatu dalam matanya, pancaran yang samar-samar, yang membuat jantungku menolak untuk menyangkal satu kemungkinan mengerikan. Pria itu adalah suamiku. Kupeluk foto itu sambil gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipis. Apa maksud dari ini semua? Kenapa dia menyimpan foto dengan nama berbeda? Apa artinya Revan bukan Revan? Kepalaku penuh pertanyaan yang tak berani aku jawab. Pagi, harinya, aku menatap suamiku saat ia masih terlelap di ranjang. Bekas luka di wajahnya sudah sedikit mengering, tapi masih terlihat memerah. Ia tampak tenang dalam tidurnya, terlalu tenang, seperti seseorang yang bersembunyi dari dunia. Aku duduk di pinggir tempat tidur, foto di tanganku. Revan, bisikku pelan. Ia membuka matanya perlahan. Saat melihatku, ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu kaku, setengah dipaksa. Ada yang mau aku tanya, kataku, tanpa basa-basi. Aku mengangkat foto itu. Ia langsung terduduk. Matanya melebar dan wajahnya pucat. Kamu nemu dari mana itu? Jadi benar? Suaraku bergetar. Kamu Rangga? Ia terdiam cukup lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Wajahnya menunduk, seperti seorang anak kecil yang ketahuan berbohong. Revan itu nama baru yang aku buat setelah aku operasi plastik beberapa tahun lalu. Sebelum aku ketemu kamu, aku menatapnya, tak bisa berkata-kata. Dulu, aku Rangga, cowok biasa yang nggak pernah dianggap. Wajahku jelek, bulat, hitam, penuh jerawat. Cewek-cewek nggak pernah lihat aku. Di kampus aku cuma jadi bayangan. Bahkan waktu aku suka sama seseorang, dia ketawa di depan umum saat tahu perasaanku. Suaranya parau. Matanya berkaca-kaca. Waktu itu aku janji, aku akan berubah. Aku akan jadi orang baru, yang ganteng, sukses, dan nggak akan diremehkan lagi. Ia menarik napas panjang. Aku kerja mati-matian, nabung buat operasi, pelan-pelan, dagu, hidung, kulit, rahang. Aku ganti semua. Lalu aku jadi Revan, orang yang kamu kenal sekarang. Air mataku jatuh tanpa sadar. Jadi, semua ini bohong? Tanyaku lirih. Bukan, katanya cepat. Perasaan aku ke kamu nggak pernah bohong. Justru kamu satu-satunya orang yang bikin aku lupa bahwa aku Rangga. Kamu terima aku, bukan karena tampangku, tapi karena aku. Aku ingin marah. Tapi di balik amarah itu, ada rasa iba yang menyesakan. Seberapa dalam luka masa lalunya sampai ia rela menghapus identitas sendiri? Seberapa kuat rasa tidak percaya dirinya? Sampai harus menciptakan sosok baru. Hari-hari setelah pengakuan itu penuh kecanggungan.
Aku mencoba bersikap seperti biasa, tapi bayangan wajah Rangga selalu menghantui pikiranku. Setiap kali kulihat, Revan, aku tak bisa mengabaikan fakta bahwa wajah itu bukan miliknya yang asli. Aku mulai merasa seperti orang ketiga dalam pernikahan ini. Bukan antara aku, dia, dan wanita lain. Tapi antara aku, Revan, dan sosok masa lalunya yang belum selesai. Hingga suatu hari, Revan mengajakku duduk di taman belakang rumah. Matahari sore membuat cahaya keemasan menyapu wajahnya yang masih penuh bekas operasi gagal itu. Aku mau ngelakuin revisi wajah, katanya lirih. Aku dapat info klinik yang bisa benerin semuanya. Tapi aku harus ke luar negeri. Aku menatapnya, lama. Kamu yakin? Ia mengangguk. Aku harus. Aku nggak bisa hidup dengan wajah kayak gini. Aku tahu ini mungkin egois, tapi aku nggak sanggup lihat wajahku di cermin setiap hari. Aku menghela napas. Kamu yakin ini buat kamu? Atau karena kamu takut aku nggak bisa mencintai Rangga, bukan Revan? Ia terdiam. Dan dari diamnya itu, aku tahu jawabannya. Malam itu, aku menangis, sendirian di kamar mandi. Aku tahu Revan terluka. Tapi aku juga mulai menyadari, aku pun terluka. Selama ini aku mencintai pria yang kupikir ku kenal. Tapi sekarang, aku mulai bertanya. Apakah aku benar-benar mengenalnya? Atau hanya versi yang ingin ia tunjukkan apakah cinta kami dibangun di atas kejujuran atau ilusi? 2 hari kemudian, Revan pergi. Ia pamit untuk perbaikan wajah, tanpa tahu apakah aku akan menunggu atau tidak. Sebelum pergi, ia menatapku lama. Aku nggak tahu nanti aku pulang dengan wajah seperti apa, katanya pelan. Tapi aku harap kamu masih bisa melihat aku. Meski topeng ini hilang, aku hanya mengangguk. Terlalu banyak yang ingin kukatakan, tapi tak satu pun keluar dari mulutku. Karena di dalam hatiku, untuk pertama kalinya, aku juga mulai meragukan satu hal penting. Apakah aku masih mencintai dia, atau hanya kenangan tentang dia? 6 minggu, itu waktu yang Revan habiskan di luar negeri. 6 minggu tanpa pesan, tanpa video call, tanpa kabar apapun selain satu foto boarding pass yang dikirimnya saat ia pergi. Sejak hari itu, tak ada jejaknya. Aku hidup seperti hantu. Tubuhku ada, tapi pikiranku terus melayang. Setiap suara notifikasi membuat jantungku berdebar. Setiap pintu diketuk, aku berharap itu dia, tapi nyatanya hanya sepi yang setia menemani. Di dinding kamar, aku masih menyimpan foto pernikahan kami. Aku memandangi gambar itu tiap malam. Wajah Revan, wajah yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti kenangan dari dunia yang lain. Aku bertanya-tanya, siapa yang akan kembali padaku? Revan yang dulu? Revan yang sekarang? Atau Rangga yang terluka? Entah kenapa, aku takut dengan semua jawabannya. Pagi itu hujan turun deras. Langit kelabu, seakan tahu hatiku pun masih mendung. Aku sedang menyeduh kopi ketika bel rumah berbunyi. Detak jantungku langsung melonjak. Aku berlari ke pintu, dan saat kubuka, napasku tercekat. Dia berdiri di sana. Revan. Tapi, bukan Revan yang kukenal. Wajahnya berbeda. Operasi keduanya tampak berhasil. Bekas luka-luka itu telah berganti dengan kulit yang rata. Struktur wajahnya kembali simetris. Tapi bentuknya tidak sama seperti dulu. Hidungnya lebih kecil, rahangnya lebih tegas, dan matanya tidak lagi memancarkan kehangatan seperti sebelumnya. Untuk sesaat, aku tak tahu siapa pria ini. Aluna, katanya pelan, mencoba tersenyum. Tapi senyum itu asing. Terlalu kaku, seperti wajah yang belum terbiasa digunakan. Aku memaksakan senyum. Kamu pulang. Ia mengangguk, lalu memelukku. Hangat, tapi tetap saja, aku merasa seperti sedang dipeluk orang lain. Bukan karena aku tak mengenal tubuhnya, tapi karena aku tak lagi bisa membaca wajahnya. Hari-hari setelah kepulangannya dipenuhi kecanggungan. Kami kembali hidup serumah, namun terasa seperti 2 orang asing. Revan banyak diam. Ia hanya berbicara jika ditanya. Ia lebih sering menatap cermin, seperti sedang mempelajari wajah barunya, berulang-ulang. Satu malam,
Aku mencoba mengajaknya bicara. Kami duduk di sofa, lampu temaram, dan hujan turun pelan di luar jendela. "Kamu merasa lebih baik sekarang?" Tanyaku hati-hati. Ia mengangguk, tapi ragu. Secara fisik iya, tapi aku ngerasa kayak kosong. Aku menatapnya. "Mungkin karena kamu kehilangan dirimu sendiri, Van." Ia terdiam lama. Aku pernah berpikir, kalau aku bisa ubah wajahku, aku bisa ubah hidupku. Tapi ternyata, wajah baru nggak bisa nyembuhin luka lama. "Justru kamu belum pernah benar-benar sembuh," kataku pelan. "Kamu cuma menutupinya." Matanya memerah. Ia menggenggam tanganku erat. "Kamu masih bisa mencintaiku?" bisiknya. "Dengan wajah ini? Dengan siapa aku sekarang?" Hatiku mencelos. Aku ingin berkata ya dengan mantap. Aku ingin meyakinkannya bahwa cinta tak tergantung wajah. Tapi kenyataannya, aku sendiri tak yakin. Karena setiap hari aku merasa sedang hidup bersama orang yang tak kukenal. Dan itu menakutkanku. Beberapa minggu berlalu. Revan mencoba kembali bekerja dari rumah, sementara aku kembali mengajar di sekolah. Hidup terlihat normal dari luar. Tapi, di dalam rumah ini, kami hidup seperti sandiwara. Sampai suatu hari sebuah surat datang. Surat itu tidak beralamat pengirim, hanya tertulis untuk Rangga. Aku kaget. Ku genggam surat itu, menatap amplop putihnya lekat-lekat. Perasaanku tidak enak. Saat ku buka, hanya ada satu lembar kertas, bertuliskan tangan. "Kamu pikir kamu bisa lari dari masa lalu? Jangan lupa. Kami tahu siapa kamu sebenarnya. Dan cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar." Tidak ada tanda tangan, tidak ada penjelasan. Tapi yang paling mengejutkanku adalah selembar foto yang diselipkan di balik surat itu. Foto Revan atau Rangga duduk di sebuah warung bersama seorang perempuan yang tidak kukenal. Mereka tampak tertawa. Akrab, terlalu akrab, kepalaku berdenyut. Dunia terasa berputar. Siapa perempuan itu? Kenapa ada ancaman? Aku langsung menyimpan surat itu, menatap Revan yang sedang tertidur di kamar. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir. Apa ada sisi dari dirinya yang belum ia ceritakan, bahkan padaku? Malamnya, aku memutuskan bertanya langsung. "Van," kataku perlahan. "Kamu kenal seseorang bernama Winda?" Matanya langsung membelalak. Aku tahu, wajahnya yang baru mungkin bisa menyembunyikan banyak hal, tapi matanya masih bisa bicara. "Kamu dapat nama itu dari mana?" Dia kirim surat. Ada fotonya. Sama kamu. Ia terdiam. Wajahnya tegang. Dia... "Masa lalu," katanya akhirnya. "Kami pernah dekat. Sebelum aku operasi. Tapi dia ninggalin aku saat aku kecelakaan motor." Katanya, dia malu jalan sama cowok buruk rupa. Nadanya getir. Tapi aku tak bisa percaya sepenuhnya. "Jadi sekarang dia ngancam kamu?" Aku nggak tahu. Mungkin dia nggak suka lihat aku berubah dan bahagia. Tapi ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau hanya mantan kekasih yang kecewa, kenapa ancamannya seberani itu? Kenapa ada kata-kata kami dalam surat? Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasakan sesuatu yang mengerikan. Mungkin bukan hanya wajah Revan yang tak kukenal, tapi juga masa lalunya. Sejak surat itu datang, perasaanku tak pernah tenang. Aku mulai gelisah setiap kali Revan keluar rumah, mulai curiga setiap kali ponselnya berdering. Padahal, ini bukan aku yang dulu. Aku bukan istri yang posesif. Tapi surat itu seperti membuka pintu ke sisi gelap yang tak pernah kukenal dari suamiku. Aku mulai menggali diam-diam. Ku coba cari tahu siapa Winda, satu-satunya petunjuk yang bisa kuikuti. Aku buka akun media sosial lamaku, mencari lewat nama depan itu. Dan akhirnya, kutemukan satu akun yang sepertinya cocok. Winda Aulia, tinggal di Bekasi, usia 30-an, mantan pegawai salon kecantikan. Kudekati akun itu seperti sedang menyentuh ular. Kucermati fotonya. Wajahnya cukup cantik, meski sudah tampak dewasa. Tapi yang membuatku menggigil adalah ada satu foto lama, tahun 2018,
yang memperlihatkan sosok pria berwajah bulat dan kusam, mirip foto Rangga yang kusimpan diam-diam. Jantungku mencelos. Jadi ini benar-benar wanita dari masa lalu Revan atau Rangga. Beberapa hari kemudian, saat Revan sedang mandi, aku memberanikan diri mengirim pesan ke Winda. Halo, saya Aluna, istri dari Revan, atau mungkin kamu mengenalnya sebagai Rangga. Saya hanya ingin tahu, ada apa sebenarnya antara kamu dan suami saya? Kenapa kamu mengirim surat dan foto itu? Pesan itu kukirim dengan tangan gemetar. Tak lama, Winda membalas. Akhirnya kamu sadar juga. Bagus. Kalau kamu benar-benar mau tahu siapa suamimu sebenarnya, temui aku. Tapi jangan ajak dia. Ia mengirimkan alamat. Sebuah rumah di gang kecil, bukan tempat yang biasa dikunjungi oleh perempuan sepertiku. Aku menimbang-nimbang. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Sabtu sore, aku berdiri di depan rumah bercat hijau pucat. Rumah itu kecil, tapi rapi. Kudengar suara TV dari dalam. Saat ku ketuk, Winda yang membuka pintu. Ia mengenaliku langsung. Masuk, katanya singkat. Aku masuk, duduk di sofa sederhana. Winda menatapku tajam. Kamu cantik, katanya. Gak heran Rangga mati-matian pengin kamu jadi istrinya. Aku menelan ludah. Jadi kamu tahu dia operasi plastik, bahkan ganti identitas? Ia tertawa pendek. Sayang, aku tahu semuanya. Karena dulu aku yang bawa dia ke dokter pertama itu. Aku yang dampingin dia di awal. Aku yang bantu dia kumpulin duit. Tapi tahu apa yang dia lakuin setelah dia jadi orang? Dia tinggalin aku. Seolah aku ini cuma batu loncatan. Aku tercengang. Dia bilang kamu ninggalin dia pas dia kecelakaan. Matanya melotot. Dia yang ninggalin aku, Luna. Dia bohong. Dia pura-pura hilang kontak waktu dia dapat undangan wawancara kerja di Jakarta. Sejak itu aku nggak pernah lihat dia lagi. Sampai fotonya muncul di berita pernikahan kalian. Aku terdiam, merasa seperti baru saja ditampar keras. Jadi surat itu kamu yang kirim? Bukan aku sendirian, jawabnya. Aku dan beberapa orang lain yang pernah dipakai, dia buat kepentingannya. Teman-teman dia yang dikhianatin, teman yang ditinggalin. Satu persatu, Rangga buang semua orang yang pernah bantu dia. Mataku memanas. Aku nggak bilang dia jahat, Luna. Tapi dia penakut. Dia lari dari siapa dirinya yang sebenarnya. Dan sekarang dia lari ke kamu. Kamu jadi tempat persembunyiannya. Aku tak sanggup berkata-kata. Coba kamu tanya dia, lanjut Winda. Tentang kecelakaan yang katanya bikin wajahnya rusak pertama kali. Tanya dia siapa yang dibawa kabur pakai motornya waktu itu. Tanya siapa yang ditabrak sampai cacat, cuman karena dia lari dari tanggung jawab. Aku membeku. Aku cuma pengen kamu tahu. Kamu menikah bukan sama pria sempurna, tapi sama pria yang belum selesai dengan masa lalunya, dan bisa aja nyeret kamu ke dalamnya. Aku pulang dengan tubuh lemas dan kepala berdenyut. Di rumah, Revan sedang memasak makan malam. Ia menyambutku dengan senyum, wajah barunya tampak cerah. Tapi bagiku, senyum itu kini seperti topeng, dan aku tak bisa melihat siapa yang tersembunyi di baliknya. Malam itu, aku berdiri di depan suamiku. Wan, aku tadi ketemu Winda. Sendok di tangannya jatuh. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Napasnya tersengal. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan nyata di wajah barunya. Kamu bohong soal kecelakaan itu, kan? Tanyaku lirih. Kamu tinggalin dia, bukan sebaliknya. Dan, siapa yang kamu tabrak waktu itu? Ia menatapku lama. Lama sekali. Hingga akhirnya ia duduk lemas di kursi makan, menggenggam kepalanya. Aluna, katanya pelan. Aku gak pernah mau kamu tahu ini. Tapi aku sudah tahu, dan meski belum semua terjawab, aku sadar satu hal. Topeng yang ia kenakan sudah mulai retak, dan retakan itu mengarah ke sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Aku tak bisa tidur malam itu, tubuhku terbaring di sebelah Revan. Tapi pikiranku melayang kemana-mana. Kalimat demi kalimat dari Winda terus terngiang. Tentang wajah,
tentang pengkhianatan, tentang kecelakaan yang katanya mengubah hidup Revan atau Rangga, tapi sepertinya justru menyelubungi kebenaran dalam kabut kebohongan. Aku harus tahu, harus mendengar dari mulutnya sendiri. Pagi harinya, saat sarapan terhidang, aku menatap Revan lekat-lekat. Ia tampak gelisah, seperti tahu pertanyaan yang kutahan-tahan sejak semalam belum benar-benar selesai. Aku butuh kamu jujur, Van, kataku akhirnya, tentang kecelakaan itu. Ia meletakkan sendoknya perlahan. Tatapan matanya turun ke meja. Siapa yang kamu tabrak? Ia memejamkan mata, lalu menghembuskan napas panjang. Aku, katanya dengan suara rendah, lari dari rumah malam. Itu, bertengkar sama bapak soal masa depan. Aku marah, bawa motor kencang dan aku nggak lihat anak kecil nyebrang. Jantungku berhenti sesaat. Anak itu, anak tetangga di kampung. Umurnya baru 7 tahun. Aku panik. Aku turun, lihat dia berdarah dan aku malah kabur. Apa? Suaraku gemetar. Aku takut, Luna. Aku baru lulus SMA. Aku pikir hidupku selesai kalau ketahuan. Jadi aku kabur, numpang di rumah temen, ganti nama, kerja serabutan, dan operasi itu jadi jalan satu-satunya biar aku bisa hidup sebagai orang lain. Aku berdiri dari kursi, dada sesak, napas memburu. Kamu menabrak anak kecil dan bukannya bertanggung jawab, kamu malah kabur. Kamu sembunyi, ganti identitas. Anak itu hidup, katanya buru-buru. Tapi kakinya cacat permanen. Dan aku nggak pernah bisa maafin diriku sendiri. Air mata mengalir deras dari mataku. Aku merasa hancur. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Kenapa kamu bawa aku ke dalam hidupmu? Padahal kamu sendiri belum selesai dengan masa lalu. Ia berdiri, mencoba mendekat, tapi aku mundur. Karena aku takut kehilangan kamu, Luna. Kamu satu-satunya hal baik dalam hidupku. Tapi kamu bangun semuanya di atas kebohongan. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk yang nyata. Aku tak lagi bisa memandang Revan dengan cara yang sama. Wajah barunya yang dulu terasa aneh, kini justru menjadi simbol dari semua yang ia sembunyikan. Topeng yang ia bentuk untuk menutupi luka, dosa, dan rasa bersalahnya. Di satu sisi aku masih mencintainya, tapi di sisi lain, aku merasa dibohongi, dimanfaatkan, dan dipenjara dalam kehidupan yang tak pernah sepenuhnya nyata. Aku pergi dari rumah selama beberapa hari, tinggal di rumah ibuku. Kupikir, jarak bisa memberiku ruang untuk berpikir. Tapi, semakin jauh aku dari Revan, semakin banyak pertanyaan muncul. Apa benar semua ini karena rasa bersalah? Atau ada alasan lain ia memilihku sebagai istrinya? Dan kemudian, aku menemukan sesuatu. Saat sedang membereskan dokumen-dokumen lamaku di kamar ibu, aku menemukan sebuah amplop berisi fotokopi berkas pernikahan kami. Tak sengaja, ku ketahui bahwa nama asli Revan tercatat sebagai Rangga Alamsyah, dan ada satu lembar surat dari seorang notaris, surat warisan dari pamanku yang meninggal 2 tahun lalu. Paman Johan, satu-satunya anggota keluarga yang kaya raya, mewariskan sebagian besar tanahnya untukku dan suamiku. Tapi perjanjian itu baru sah jika aku sudah menikah. Tiba-tiba semua puzzle seperti menyatu. Apakah Revan tahu soal warisan ini sebelum kami menikah? Apakah pernikahan kami hanya bagian dari rencananya? Aku kembali ke rumah dengan dada bergetar. Van, panggilku di ambang pintu. Ia keluar dari kamar, wajahnya pucat. Aku mau tanya satu hal terakhir, kataku sambil mengangkat surat itu. Kamu tahu tentang warisan ini sebelum nikah sama aku. Ia menatap surat itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tak bisa menyembunyikan ekspresinya. Kebohongan yang selama ini ia pertahankan runtuh. Jadi kamu tahu, bisiku pelan. Semuanya bukan karena cinta. Ia menangis. Awalnya, iya. Aku tahu soal warisan itu dari teman sekantor yang dulu bantu ngurus surat tanah pamanmu. Aku dekati kamu karena itu. Air mataku tumpah. Lututku lemas.
Tapi, Aluna, setelah kenal kamu, semuanya berubah. Aku benar-benar jatuh cinta. Aku berhenti mikirin warisan itu. Aku bahkan mau batalin surat pembagian tanah itu. Tapi kamu keburu percaya sama aku. Dan aku terlalu takut kehilangan segalanya kalau aku jujur. Tanganku gemetar. Jadi aku cuma proyek pelarian dari masa lalumu. Dan bonusnya, kamu dapat harta dari warisan. Aku tak sanggup lagi bicara. Dunia runtuh di hadapanku. Dan yang lebih menyakitkan adalah cinta yang kupikir tulus ternyata dimulai dari niat yang paling kelam. Topeng Revan sudah benar-benar pecah. Dan yang tersisa adalah luka yang menganga dalam hatiku. Aku duduk sendiri di meja makan malam itu. Sendok di tanganku dingin. Nasi di piring tak kusentuh. Di hadapanku, Revan berdiri seperti patung batu, menunggu aku bicara. Tapi aku hanya diam. Diam yang menusuk. Diam yang membakar dada. Luna, suaranya serak. Aku tahu aku salah, tapi aku bersumpah, perasaanku ke kamu sekarang. Benar, aku menatapnya, untuk pertama kalinya tanpa cinta, tanpa iba. Benar? Tanyaku pelan. Kamu tahu berapa kali aku ulang kalimat itu di kepalaku. Dia benar-benar mencintaiku. Dia benar-benar tulus. Tapi semua itu cuma pembenaran buat kebodohanku sendiri. Dia terdiam. Aku bangkit, mengambil amplop berisi dokumen warisan itu dan meletakkannya di atas meja. Kalau ini tujuanmu, ambil saja. Aku nggak butuh. Tapi kamu harus tahu, kamu sudah mengambil lebih dari sekadar harta. Kamu sudah merusak pondasi hidupku. Revan menggeleng cepat. Bukan itu yang aku inginkan. Sumpah, aku menyesal. Kalau bisa, aku mau kembalikan waktu. Dan jujur sejak awal, waktu nggak bisa. Diputar, Van. Potongku tajam. Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena kamu pernah jadi Rangga. Bukan karena kamu menabrak anak kecil lalu kabur. Tapi karena kamu menipuku. Dan mencintai wajah barumu lebih dari mencintai aku. Ia mengatuk bibir, gemetar. Kamu operasi untuk jadi orang baru. Tapi semua orang baru tetap membawa dosa lama. Kamu pikir dengan ganti wajah, kamu bisa lari? Kamu pikir cinta bisa tumbuh dari kebohongan? Revan terduduk. Ia menangis, tangisan yang sesungguhnya kurasa. Tapi bagiku, sudah terlambat. Aku nggak tahu siapa kamu sekarang, Van. Yang aku tahu, pria yang kupilih untuk jadi suamiku, bukan kamu. Dia mungkin wajahnya sempurna, tapi hatinya penuh retakan. Aku berbalik, berjalan menuju kamar. Tapi langkahku terhenti oleh sesuatu yang tak kusangka. Luna, kalau kamu tetap mau pergi, setidaknya tahu satu hal dulu. Aku menoleh. Apalagi? Ia menghapus air matanya, menatapku penuh luka. Aku datang ke dokter plastik itu karena bukan cuma soal wajah, tapi karena aku punya kelainan di tulang, rahang. Aku mengalami kecelakaan kerja setelah kabur dari kampung. Bukan karena kecelakaan motor. Rahangku remuk, dan aku sempat depresi berat. Saat itu, aku pengen mati. Aku menatapnya dengan bingung. Kamu bilang kamu lari karena nabrak anak kecil. Ia mengangguk lemah. Itu juga benar, tapi luka wajahku yang parah bukan karena itu. Aku sempat kerja di gudang pelabuhan. Kena alat berat yang jatuh. Operasi itu sebenarnya rekonstruksi medis. Tapi karena klinik tempat aku operasi itu ilegal, semuanya dilakukan diam-diam. Dan itulah awal dari semua petaka. Hatiku terguncang. Dokter, itu lanjutnya. Seorang gadungan. Aku tahu itu setelah terlambat. Dia mengubah banyak wajah orang, tapi bukan untuk kebaikan mereka. Banyak pasien jadi korban. Ada yang cacat, ada yang meninggal karena infeksi. Aku termasuk yang selamat. Tapi luka di dalamku nggak pernah sembuh. Aku tak bisa berkata-kata. Dan kamu tahu yang lebih parah, Luna? Bisiknya nyaris tak terdengar. Dia masih praktek, di tempat baru, pakai nama baru. Dan Winda juga salah satu korbannya.
Waktu itu dia ikut aku operasi supaya bisa tampil cantik dan jadi MUA. Tapi wajahnya rusak, dan dia nggak pernah maafkan aku. Dunia seperti berhenti berputar. Jadi, semua ini bukan cuma soal cinta palsu, tapi juga dendam, trauma, dan kejahatan yang lebih dalam dari yang kupikirkan. Aku coba ngelindungin kamu dari semuanya, katanya lirih. Tapi pada akhirnya, kamu tetap kena luka yang aku buat. Aku merasa seperti jatuh dalam lubang yang gelap. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kepalaku penuh dengan wajah demi wajah, Revan, Rangga, Winda, dokter gadungan yang tak ku tahu namanya, dan wajahku sendiri yang menatap cermin dengan penuh kebingungan. Apakah aku benar-benar mengenal suamiku? Ataukah selama ini aku hanya mencintai bayangan? Tapi satu hal yang pasti, kebenaran masih belum utuh. Ada sesuatu yang belum diceritakan. Revan, ada sesuatu yang masih ia sembunyikan meski topengnya sudah pecah, dan aku akan menemukannya. Sendirian, jika perlu. Karena cinta tanpa kejujuran, tak lebih dari pecahan kaca di meja makan. Sudah seminggu sejak pengakuan Revan malam itu. Sejak saat itu, aku merasa seperti hidup dalam dunia bayangan, di antara rasa kecewa, kemarahan, dan teka-teki yang belum selesai. Tapi satu hal kini pasti, aku tak bisa diam saja. Aku harus tahu siapa sebenarnya dokter yang merusak hidup Revan, dan mungkin juga hidup banyak orang lain. Aku mulai mencari. Kutatap kembali foto-foto lama Revan, lalu kupadankan dengan jejak digital tentang klinik-klinik kecantikan ilegal yang pernah ditutup karena kasus malpraktek. Kupasang VPN, masuk ke forum-forum gelap yang dipenuhi keluhan dari korban oplas. Dan di sana, aku menemukannya, Dr. Samuel Fajar. Nama itu muncul di banyak testimoni, bukan sebagai penyelamat kecantikan, tapi sebagai mimpi buruk. Kulitku membusuk setelah operasi hidung. Mataku tak bisa menutup setelah operasi kelopak. Dia kabur, bawa uang ratusan juta dari kami semua. Dan yang paling mengejutkan, satu komentar dari akun anonim yang mengatakan, dia nggak hanya nipu pasien, dia juga ganti identitas. Sekarang jadi Dimas A, pemilik klinik baru di Bandung. Jantungku berhenti sejenak. Dimas A, aku teringat seseorang. Aku pernah melihat nama itu tertera di brosur kecantikan yang dibawa Winda. Dimas Estetik, katanya waktu itu. Baru buka, tapi katanya jago banget bikin wajah simetris dan glowing instan. Tangan dan kakiku dingin. Bisa jadi Winda tahu dari awal. Dan mungkin dia masih berhubungan dengan Dimas alias Dr. Samuel. Hari itu juga, aku pergi ke Bandung. Sendirian. Tak bilang siapapun, termasuk Revan. Klinik itu berada di ruko besar dengan desain mewah, penuh poster selebgram dan testimoni palsu. Tapi aku tahu, di balik wajah-wajah indah itu, ada kengerian yang mengintai. Aku masuk sebagai pasien yang ingin memperbaiki bentuk dagu. Resepsionis menyambutku ramah, menyodorkan form dan brosur harga. Tapi yang kutunggu hanyalah satu nama. Dan akhirnya dia muncul. Selamat siang, saya Dimas, dokter penanggung jawab. Bisa kita konsultasi sekarang? Wajah itu biasa saja, tak mencolok. Tapi begitu ia tersenyum, bulu kudukku meremang. Tatapan itu, tatapan predator yang menyamar sebagai penyelamat. Aku berpura-pura duduk, membuka sedikit maskerku. Kalau wajahku seperti ini, kataku, menatap matanya. Bisa nggak dibikin kayak waktu kamu ubah wajah suamiku? Sejenak, ia terdiam. Lalu mata itu menyipit, mengenaliku. Kamu, bisiknya. Kamu istri Rangga. Aku berdiri. Nama dia Revan sekarang. Tapi kamu tahu itu lebih baik dari siapapun, kan? Ia bangkit pelan. Kamu nggak seharusnya ada di sini, Aluna. Dan kamu seharusnya di penjara, kataku dingin. Dia tertawa. Penjara? Kamu pikir sistem bisa menjatuhkan orang kayak aku? Aku udah ganti nama 3 kali. Ganti SIM. Ganti ijazah. Dan tahu nggak? Suamimu itu pasien yang paling gampang dibohongi.
Dia datang penuh luka, minta ganti wajah biar bisa jadi siapapun. Aku tawarkan paket lengkap. Dan dia langsung setuju. Bahkan bawa temannya juga, cewek cantik yang katanya mau naik kelas. Winda nggak pernah maafkan kamu, kataku menahan amarah. Dia juga korbanmu. Tapi beda motivasi, jawabnya enteng. Kalau Revan mau lari dari dosa, Winda cuma mau lebih cantik. Dia tahu risikonya. Dan sekarang, mereka semua menyalahkanku. Padahal mereka yang datang padaku. Aku menggigit bibir. Kamu merusak hidup mereka. Kamu merusak hidupku. Dan kamu pikir datang ke sini bisa ubah semuanya? Aku membuka ponsel. Tidak, tapi ini bisa. Rekaman percakapan kami barusan sudah tersimpan. Dan aku tahu siapa yang harus meneruskannya. Aku pergi dari ruangan itu secepat mungkin. Nafasku berat, tubuhku lemas. Tapi satu hal jelas, aku tak akan membiarkan monster itu lolos. Beberapa hari kemudian, Revan terdiam saat aku menceritakan semuanya. Tentang rekaman, tentang identitas asli sang dokter, dan tentang Winda yang akhirnya juga bersedia melapor setelah mendengar apa yang kulakukan. Aku nggak pernah berani balik ke masa lalu, Luna, katanya pelan. Tapi kamu berani menghadapinya demi aku. Aku menatapnya, mata kami bertemu dalam diam. Aku bukan lakukan ini demi kamu, Van, jawabku jujur. Tapi demi kebenaran, demi semua korban, termasuk aku. Ia mengangguk, menunduk. Aku akan ke kantor polisi. Aku mau bantu proses hukumnya. Sudah cukup aku sembunyi. Dan pada akhirnya, wajah-wajah yang tersembunyi di balik topeng mulai terungkap. Termasuk wajah Revan. Wajah yang kini tak lagi tampan, tak lagi sempurna. Tapi untuk pertama kalinya jujur. Dan itu lebih berharga daripada segalanya. Aku memutar cangkir teh di tanganku. Hangat, tapi tak mampu menghangatkan hatiku yang masih dingin. Sejak Revan menyerahkan diri dan ikut dalam proses hukum terhadap Dr. Samuel atau Dimas atau siapapun nama palsunya, aku merasa hampa. Bukan karena dia pergi, tapi karena kini tak ada lagi yang bisa kusembunyikan dariku sendiri. Cintaku padanya tidak mati, tapi tak lagi hidup dengan cara yang sama. Hubungan kami seperti rumah tua yang terkena gempa. Dindingnya retak, langit-langitnya runtuh. Tapi pondasinya masih berdiri. Dan aku bertanya-tanya, apakah pondasi itu cukup kuat untuk membangun ulang? Luna, suara itu membuatku menoleh. Revan berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tampak lebih kurus, lebih letih, tapi tatapannya jujur. Aku tahu kamu gak akan langsung maafin aku. Tapi aku cuma mau bilang, aku gak akan lari lagi. Dari siapapun. Termasuk dari kamu. Aku menarik napas panjang. Aku gak butuh kamu minta maaf terus-menerus, Van. Dia mengangguk pelan, duduk di depanku, membiarkan keheningan memeluk kami sebentar. Aku banyak mikir, selama seminggu di tahanan sementara itu, katanya akhirnya. Selama ini aku hidup untuk menipu, bahkan ke diriku sendiri. Aku operasi wajah bukan cuman untuk lari dari masa lalu, tapi juga untuk jadi orang yang aku kira akan kamu cintai. Aku menatapnya dalam-dalam. Kamu salah. Aku jatuh cinta bukan karena wajahmu, Van, tapi karena cara kamu pegang tanganku waktu aku takut. Karena kamu yang pertama ngajarin aku apa artinya rumah, tapi saat kamu berbohong, semua itu hancur. Dia menunduk. Aku tahu. Aku melanjutkan, lirih. Tapi di balik semua luka ini, aku masih lihat sedikit cahaya. Cahaya dari kamu, yang akhirnya berani jujur. Yang berani tanggung jawab. Itu cukup buatku percaya satu hal. Revan mengangkat wajahnya, penuh harap. Apa? Aku tersenyum tipis. Bahwa luka bisa membentuk ulang cinta. Asal dua orang sama-sama mau belajar dan bertahan. Beberapa minggu berlalu, proses hukum terhadap Dimas berjalan lambat, seperti biasa. Tapi perlahan-lahan, para korban mulai bersuara. Winda menjadi salah satu saksi kunci.
Kami berdiri di barisan yang sama, perempuan yang terluka, tapi tak mau tinggal diam. Aku dan Revan mulai terapi pasangan. Tidak untuk kembali seperti dulu, tapi untuk belajar mencintai dari awal. Versi yang baru, versi yang tidak sempurna, tapi jujur. Salah satu sesi paling berat adalah ketika kami diminta menuliskan alasan kami ingin tetap bersama. Revan menuliskan, "Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin mencintai tanpa menyamar." Dan aku menuliskan, "Karena meski aku pernah dikhianati, aku tak ingin jadi orang yang berhenti percaya pada cinta." Sore itu, kami duduk di balkon rumah kecil yang kami sewa sementara. Angin sore membawa bau rumput dan suara anak-anak bermain. "Luna?" Revan memanggilku pelan. "Kamu masih takut aku akan bohong lagi?" Aku menoleh padanya. "Takut. Tapi bukan takut kamu bohong. Aku lebih takut aku berhenti peduli." Dia menggenggam tanganku. "Aku akan pastikan itu nggak terjadi." Aku tersenyum untuk pertama kalinya tanpa beban. "Kalau begitu, mari kita coba dari awal." Dan saat matahari tenggelam di ujung hari, kami berdua tahu cinta yang dibentuk oleh luka. Bukan cinta yang rapuh, tapi cinta yang berakar lebih dalam. Udara pagi itu terasa segar, tapi hatiku masih bergetar ringan saat aku berdiri di depan cermin besar di kamar kecil kami. Aku menatap wajahku, yang masih ada bekas luka samar di pipi kanan, bekas jahitan kecil yang kini mulai memudar. Sementara di sebelah, Revan duduk di kursi, wajahnya yang tak lagi sempurna tapi penuh kisah, menatapku dengan lembut. "Luna," katanya, "aku gak pernah mengira bisa sampai di titik ini. Dari pria yang berlari dan bersembunyi di balik topeng, jadi suami yang mau belajar menerima apa adanya." Aku tersenyum dan melangkah mendekat. Aku juga gak pernah bayangkan akan mencintai seseorang dengan begitu banyak luka di wajah dan jiwa. Tapi, ternyata, kita manusia memang gak sempurna. Dan itulah indahnya cinta. Menerima ketidaksempurnaan. Revan menggenggam tanganku. Kita sudah melewati badai yang berat. Tapi aku percaya, rumah itu bukan sekadar bangunan atau wajah tampan. Rumah itu adalah tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri, tanpa takut dihakimi. Aku menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, rumah kita sekarang adalah di sini. Di hati kita yang sudah berani terbuka. Dia mengangguk dan menarikku ke pelukan. Beberapa bulan setelah semua proses hukum selesai, klinik palsu Dr. Samuel ditutup dan pelaku dipenjara. Revan pun mulai bekerja di sebuah yayasan yang membantu korban operasi ilegal. Sebuah langkah kecil tapi bermakna untuk menebus masa lalunya. Aku kembali menulis, tapi kali ini dengan kisah nyata yang menginspirasi banyak orang. Tentang luka, yang bukan hanya fisik, tapi juga batin, dan tentang keberanian untuk bangkit dan mencintai. Suatu sore, kami duduk di teras rumah kecil yang kini terasa begitu hangat. "Luna," Revan berkata sambil tersenyum, "aku ingin berterima kasih, karena kamu sudah menjadi rumah yang selalu aku cari." Aku menatapnya, mata kami bertemu dan tersenyum. Dan aku ingin bilang, aku mencintai kamu. Bukan karena wajahmu dulu atau sekarang, tapi karena kamu yang sebenarnya. Air mataku jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Bahagia, karena cinta kami bukanlah dongeng tentang wajah cantik dan sempurna. Cinta kami adalah cerita tentang keberanian, kejujuran, dan penerimaan. Dan di balik semua itu, aku tahu satu hal. Kami telah menemukan rumah di wajah sejati kami sendiri.